sorry I'm a little bit late there. I was a bit behind getting myself ready for you guys. Good evening. Welcome to another episode of Buddy Talk with me, your host, Paul Palelli. And for the next 30 minutes or so, we're going to be hanging out, chatting with a couple of friends of ours, as well as updating you on some of the recent news that's been happening around the world as well. Before we do all of that, I want to remind all of you guys, please do follow all of your health protocols. Stay safe, stay healthy out there. Wash your hands, wear your mask, watch your distance, and practice all those safety protocols that you have been accustomed to the past 2 years. And also don't forget to follow Buddy's Talk on Instagram. Our handle is @BuddyTalk_C today. Now, I'm normally not alone. I've got Stray with me. Oh, there he is. Hello. Whoa, what's he doing? Seems to have fallen asleep, guys. He looks like he was reading. Stray, good for you. What are you reading? Let's have a look. Oh, 100 Ways to Be Crazy Rich. That's interesting cat reading. Oh, look at this one. Cat Tinder Swindler. I didn't know that, I had no idea that Stray was actually had that application on his phone. What's this one? Oh, this one is very suitable for Stray. Grumpy Cat, a grumpy book disguised tips and activities designed to put a frown on your face. That would explain why he's so grumpy all the time. Anyway, I don't want to wake him up. Let's just sit down and get started with our program today. Anyway, you guys know that reading is a window to our world. And perhaps Stray is just trying to, change his world up a little bit. Well, speaking about reading and books, it's the perfect topic today because today I have a couple of buddies who are actually, we consider them heroes from Papua. They have devoted their lives to increasing literacy among the children of Papua. Buku adalah jendela dunia. Sayangnya tidak semua orang memiliki kemudahan akses untuk membaca buku. Di antaranya banyak masyarakat di Papua dan data Badan Pusat Statistik tahun 2020 menyebutkan Papua berada pada peringkat pertama angka buta aksara. Untungnya ada orang-orang bermental baja yang mau bekerja keras melawan keterbatasan. 2 di antaranya sudah terhubung secara daring di Buddy Talk. Let's say hello right now. Mama Solis Hanifele di Kampung Yoboy, Distrik Sentani Kota, Kabupaten Jayapura. Sudah 1 dekade Mama Hani secara sukarela membuka kelas literasi bagi anak-anak di Kampung Yoboy dan berkembang ke daerah lain juga. Tanpa lelah, Mama Hani berkeliling ke banyak kampung di 5 distrik untuk sosialisasikan pentingnya literasi. Nah, hasilnya 20 rumah baca kini telah hadir di Kabupaten Jayapura dengan total siswa berjumlah 1.700 orang. Selamat malam, Mama. Hai, Mama Hani. Terima kasih. Salam literasi. Iya, salam literasi. Mama Hani, terima kasih sudah bergabung sama kami di Buddy Talk. Tapi bukan hanya Mama Hani yang akan berbincang tentang literasi di Papua. Sudah bergabung juga anak muda berprestasi dari Kabupaten Yahukimo, Papua, Neas Wanimbo. Neas merupakan inisiator Hanowene atau dalam bahasa Indonesianya berarti kabar baik. Dan sejak tahun 2017, Hanowene mendistribusikan buku-buku ke berbagai daerah di pedalaman Papua untuk memberantas buta aksara. Selamat malam Kakak Neas. Oke, Kak Neas volumenya belum bisa kedengeran nih. Kayaknya mungkin ada di mute. Oh ya, yes. Halo Kakak Neas. Terima kasih sudah bergabung sama kita juga di Buddy Talk. Terutama saya mau ke Mama Hani terlebih duluan. Mama tertarik pada dunia pendidikan karena terinspirasi oleh ayah yang mengajar di sekolah minggu ya. Boleh diceritakan sedikit latar belakangnya Mama Hani? Iya baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih kembali. Salam sehat dan salam literasi. Ya, saya tertarik di dunia anak sejak dari tahun 2014. Itu sudah saya terjun melalui gereja ya. Di situ mulai visi misi saya mulai angkat dari situ. Ayah saya atau bapak saya itu dari sekolah minggu. Saya ikuti itu terus bahwa wow ini sangat keren. Jadi semenjak bapak saya meninggal tahun 1992, dari situ mulai saya bermimpi untuk bagaimana saya terjun dalam dunia anak.
Mulai sejak itu sampai sekarang sudah hampir 25 tahun saya terjun di dunia anak. Wow. Tapi Gitu. mungkin kalau di awal pas awalnya merintis rumah baca, ada nggak sih Mama Hani penolakan dari masyarakat kampung dan gimana cara mengatasinya? Iya, tantangan itu pasti ada ya, Heeh. tetapi saya tidak melihat tantangan itu, ya seperti pepatah mengatakan bahwa anjing menggonggong, kafilah berjalan terus. Hmm. Jadi saya tidak mau lihat ada apa yang di belakang saya, tetapi saya ingin bahwa anak-anak di kampung sini, di kampung Yoko, Kabupaten Jayapura ini, mereka mau mempunyai masa depan yang lebih baik. Itu saja harapan saya. Penolakan yang paling berat seperti apa, Mama? Penolakan yang paling berat itu yang saya dapat itu dari pihak sekolah. Oh gitu. Bilang, kami guru mengajar, kenapa ada rumah baca, ada apa? Tetapi saya bilang, ya di sekolah itu mereka hanya pakai 3 jam, tetapi di luar jam sekolah mereka juga harus punya aktivitas lain. Kita harus kasih ajar mereka budaya, kearifan lokal, bukan baca tulis saja tapi bahasa ibu semua kami harus ajarkan. Walaupun ada penolakan, tetapi selama 7 tahun saya berjalan penuh dengan tantangan, penuh dengan air mata, tetapi semua itu saya lewati. Akhirnya semua masyarakat mendukung dengan sangat Ya yang pasti apresiasi yang sangat luar biasa. banyak pengorbanan ya berarti Mama Hani. Dan ngomong-ngomong tentang pengorbanan, saya mau beralih ke Kakak Neas dulu nih. Saya dengar sih Kak Neas sempat ada penawaran kerja di Jepang dengan gaji yang besar, tapi ditolak sama Kakak Neas. Kenapa Kakak Neas memilih untuk mendirikan Hanuweni? Iya benar kakak itu saya pikir salah satu kesempatan yang bagus ya, apalagi berkarir di luar negeri terus ya ini sangat bagus. Cuman saya pikir umur yang masih muda ini bisa melakukan hal yang sesuatu yang anak-anak yang lain bisa lakukan begitu. Mungkin kalau kerja di perusahaan yang bagus, dapat gaji, rumah yang bagus itu hal yang biasa gitu. Sedangkan mungkin kalau hal yang kerja tapi tidak ada gaji terus jalan melakukan dengan nekat itu hal yang sesuatu yang ya tidak semua orang bisa lakukan. Dan saya ingin sekali saya harus melakukan sesuatu yang ya extraordinary begitu ya. Umur masih muda, masih kuat, masih bisa jalan jauh. Kenapa saya tidak melakukan sesuatu yang out of mind gitu. Amin. Jadi ya itu yang menolak pekerjaan terus pulang terus lihat kondisi di Papua juga sangat membutuhkan pertolongan generasi terus menerus mati, sehingga saya sebagai putra daerah juga punya pertanggung jawab yang besar untuk membangun generasi gitu. Karena masa depan Papua itu ada di anak kecil dan generasi, sehingga saya harus mengedukasi mereka, saya harus membuka mereka punya pemikiran melalui wawasan, melalui buku-buku, melalui kegiatan, sehingga saya berpikir lebih bagus saya pulang dan masih muda melakukan sesuatu untuk saya punya kampung, saya punya masyarakat dibanding kerja di Jepang dengan itu enak tapi ya akan habis begitu saja gitu. Kalau saya invest ke SDM mungkin ya saya bisa melihat ke depan mereka bisa mengubah Papua, membangun Papua gitu. Iya, kalau Kakak Neas pergi kerja di Jepang itu mungkin buat diri sendiri atau keluarganya ya, tapi dengan Hanuweni itu bisa buat semuanya. Dan pasti sama seperti Mama Hani, pasti ada tantangannya juga dong. Jadi apa tantangan terbesar sih saat menghidupkan Hanuweni? Tantangan terbesar sejauh ini yang kita hadapi itu pengiriman buku-buku ke tiap daerah itu it's costly, jadi biaya sangat mahal juga. Terus selain itu kayak buku-buku yang kita bawa itu juga kadang tidak sesuai dengan kontekstual lokal, karena we know that Papua punya berbagai banyak culture, budaya, language, dan di Papua sendiri saja kita memiliki 300 something bahasa our own language. Jadi you can imagine that buku-buku Indonesia terus not all of them can speak bahasa, so kita harus bisa buku-buku yang kita bawa itu involving the local young who can speak bahasa, so they can translate to
to the kids. Begitu banyak bahasanya justru semakin penting untuk anak-anak bisa baca ya, karena udah rumit juga dari bahasanya tersendiri juga. Nah, mungkin kalian berdua sempat lihat ya, teman saya nih, buddy saya Stray, juga suka baca buku. Meskipun buku-bukunya tentang Grumpy Cat, atau Tinder Swindler, ataupun yang ini yang paling parah sih, 100 Ways to be Crazy Rich untuk kucing ya. Mungkin cocok ya buat kucing yang suka trading. Tapi bagaimana strategi kalian, karena ini mungkin topik-topik yang cukup menarik ya buat seorang Stray ini. Tapi mungkin buat anak-anak yang pasti berbeda. Jadi dari Mama Hani dulu deh, gimana sih caranya untuk kayak strateginya untuk menarik minatnya anak-anak biar mereka jadi tertarik untuk belajar membaca? Tempat kami tidak ada tanah, kami tinggal di atas air, jadi rumah berlabuh. Oke. Jadi di situ yang kami pakai itu, saya awalnya tuh hanya 5 buku. Saya awal menggerakkan literasi ini awalnya sudah sejak itu 5 buku. Dan saya awali dengan mulai dari daun sagu. Saya mengajak anak-anak bagaimana tempat lingkungan mereka berada, kami berada. Ada hal-hal yang bisa mereka belajar. Mereka tidak seperti pohon sagu. Mereka tidak saja makan papeda, tetapi daunnya, batangnya, gabahnya, atau semua yang ada melekat pada pohon sagu itu saya jadikan meja belajar untuk anak-anak. Saya mulai berangkat dari apa yang ada pada kami. Jadi awal sejak itu tidak ada buku fasilitas sampai selengkap ini tuh pada waktu itu tidak ada. Wow. Jadi menarik perhatian anak itu, saya mulai belajar. Jadi papan lantai itu saya jadikan ada huruf-huruf dari A sampai Z, dari angka 1 sampai 10, itu menjadikan ruangan jadi teras. Itu teras literasi, jadi menarik minat anak untuk datang belajar bersama-sama dengan kami. Kaneas, gimana? Ada strategi yang diterapkan nggak yang membantu bikin anak-anak kayak lebih semangat dan lebih tertarik untuk belajar baca? Kalau untuk kita tuh karena di pelosok dan pedalaman dan the work that we do itu pengenalan huruf begitu, ABC dan dasar-dasar 1, 2 itu gitu. Jadi cara-cara yang kita pakai itu memang paling dasar sekali gitu. Mungkin ya kalau pada umumnya itu sudah biasa, cuma kalau di sana bukan biasa, itu hal yang baru seperti pengenalan huruf ABC 1, 2 itu memang masih sangat, kita harus kerja keras untuk mengenalkan mereka. Penting banget ya punya fondasi yang kuat. Dan karena tema Bari Talk episode kali ini adalah literasi, saya ingin mengajak Mama Hani dan Kaneas untuk bermain menebak judul cerita rakyat Indonesia. Nah, kalau Mama Hani mau menebak, maka harus menyebut Honai terlebih dahulu. Dan sementara kalau Kak Kaneas harus terlebih dahulu menyebut papeda. Siap? Rebutan. Jadi siapa yang duluan, kalau udah siap jawab, sebutan kata-katanya tersendiri dan saya kasih kesempatan untuk jawab. Oke? Udah siap dua-duanya? Oke. Iya, siap. Oke. Yang pertama, dongeng anak durhaka yang dikutuk jadi batu. Maling kundang. Maling kundang. Cuman Mama Hani lupa menyebut Honai, tapi nggak apa-apa. Udah, dikasih jawaban yang pertama. Mama Hani 1 poin. Oke. Jangan lupa ya, harus sebut Honai dan Kaneas harus sebut papeda. Yang kedua, dongeng tentang putri yang meminta didirikan 1000 candi dalam 1 malam. Putri yang meminta didirikan 1000 candi dalam 1 malam. 3, 2, 1. Nggak ada yang dapat. Jawabannya adalah Roro Jongrang. Tahu itu ceritanya? Cuma lupa namanya ya. Saya juga agak kayak inget apa ceritanya itu, tapi saya juga nggak tahu judulnya sebenarnya. Oke, yang terakhir. Ini harusnya lebih gampang. Dongeng tentang si cerdik nan lucu dari tanah Sunda. Well, Kaneas? Pas. Pas. 3, 2, 1. Si Kabayan. Tahu ceritanya? Waduh.
Pasti kalau inget pun juga mungkin dari dulu banget ya diceritanya kan. Oke, jangan kemana-mana, stand by. Kita masih mau ngobrol-ngobrol lagi, tapi kita mau break sebentar dulu. Don't go anywhere, buddies. We've got much more for you on Buddy Talk. When we return, more stories from Kaneas and Mama Hani to inspire all of you at home. So stay here with us on Buddy Talk. We'll be right back.